Halo Sobat Sehat Diakona, saya Ani Rohana Basir, seorang nutrisionis. Selamat datang di program Sehat Bersama Ahlinya. Nah, Sobat Sehat Diakona, mau tahu gak asupan makan yang baik untuk penderita diabetes mellitus? Nah, asupan untuk penderita diabetes mellitus itu mempunyai tujuan. Yang pertama adalah menstabilkan kadar gula di dalam darah atau menurunkan kadar gula di dalam darah mendekati normal. Nah, di sini yang dilakukan adalah menjaga asupan dan pola makan. Ternyata agar gula darah itu stabil, pola makan yang dianjurkan adalah 3 kali makan utama dan 3 kali makanan selingan. Berarti ada 6 shift makan. Kok banyak sekali ya ternyata? Ya, di sini menariknya mengapa setiap 3 jam sekali gula darah di dalam tubuh itu akan menurun. Maka butuh asupan agar gula darah itu stabil. Nah, di sini perlu dilakukan adalah 3 tertib. Tertib jadwal atau waktu makan, tertib jenis makanannya, dan tertib jumlah makanannya. Pola makan yang pertama atau waktu makan yang pertama adalah sarapan pagi. Ternyata sarapan pagi itu sangat penting. Nah, mengapa sangat penting? Karena sebelumnya tubuh kita itu istirahat dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kita harus sarapan pagi untuk memulai aktivitas yang akan dilakukan pada hari itu. Di sini dibutuhkan makanan yang seimbang. Ada karbohidrat dari sumber nasi atau pengganti. Jadi karbohidrat tidak harus nasi ya. Di sini bisa pengganti. Penggantinya bisa dari beras merah atau nasi merah, bisa dari kentang atau roti gandum. Kemudian ada lauk yaitu dari hewani, lauk nabati serta sayur. Ya. Seberapa banyaknya? Nah, banyaknya itu yang perlu nanti didiskusikan karena berhubungan dengan hal-hal individu yang pernah kita diskusikan. Kemudian sarapan pagi ini dilakukan antara jam 6 sampai jam 8 pagi. 2-3 jam setelah sarapan pagi, kita butuh asupan yaitu selingan. Selingan itu kita isi dengan snack, yaitu 1 macam snack. Kalau bisa dimungkinkan pilih snack yang tidak manis. Cukup 1 potong saja. Kemudian 2-3 jam setelah makanan selingan, gula darah turun lagi, kita butuh asupan untuk menstabilkan kadar gula darah yaitu berupa makan siang. Makan siang ini antara jam 12 sampai jam 1. Jadi teratur banget ya jam-jamnya ya. Nah, 3 jam setelah kita makan itu gula darah turun lagi, sehingga tubuh butuh asupan lagi, yaitu berupa selingan. Karena turunnya gula darah itu hanya sebagian, jadi tidak perlu makanan lengkap, yaitu cukup selingan atau snack 1 potong. Kemudian 2-3 jam setelah selingan sore, yaitu waktu makan. Nah, waktu makan di sini kita sebut dengan waktu makan sore atau malam. Di sini jamnya yaitu antara jam 6 sampai jam 7 malam. Mengapa tidak boleh makan terlalu malam? Karena bila makan terlalu malam itu akan menyebabkan penumpukan, karena makanan yang dimakan itu kan harus dicerna. Jadi sebelum tidur makanan itu sudah harus tercerna. Seperti itu ya. Mengapa makan malam tidak boleh terlalu malam? Disarankannya yaitu antara jam 6 sampai jam 7 malam. Bagaimana dong nanti kalau tengah malam itu terasa lapar? Kadang-kadang kan penderita diabetes itu sering lapar nih. Yaitu cukup makan snack, yaitu sekitar jam 9 malam. Ya, cukup 1 potong saja. Ya. Jadi di sini tujuan waktu makan yang teratur ini adalah untuk menjaga kadar gula tetap stabil. Nah, Sobat Sehat Diakona, mau tahu nggak contoh menu nih
yang baik untuk penderita diabetes. Sebelumnya, menu itu adalah sifatnya individu ya, jadi berdasarkan biasanya antara suka atau tidak suka, tapi ini hanya sebagai contoh. Yang pertama nih, makan pagi jam 6, mungkin bisa 1 tangkap roti gandum dengan 1 butir telur dijajar atau diceplok, kemudian sama 1 butir tomat sebagai sayurnya. Nah, kemudian selingannya nih jam 9 sampai jam 10. Misalkan di tempat itu kita bisa pilih kayak jajan-jajan pasar itu kayak seperti sosis basah, atau mungkin di situ ada tahu isi telur, itu bisa dipakai ya, karena itu juga proteinnya tinggi. Kemudian nanti jam 12 siang atau sampai jam 1 siang mungkin bisa ayam. Biasanya kalau anak-anak muda itu sukanya ayam dipanggang seperti itu ya, tapi di sini yang dipakai adalah dagingnya tanpa kulitnya cukup 1 potong. Kemudian ada protein nabati, yaitu bisa salah satu tahu atau tempe. Menunya silahkan pilih apa yang disuka, enak kan? Kemudian di sini ada sayur, bisa salad sayur, bisa sop sayur juga boleh. Kemudian ada 1 potong buah, contohnya 1 potong buah melon atau 1 potong buah pepaya. Karena sayurnya sudah tadi dalam bentuk salad, mungkin buahnya buah potong ya. Kemudian snack sore. Nah, ini snack lagi nih. Yang di sini apa yang ada yang mudah? Misalkan kok adanya pisang rebus, ya pisang rebus saja itu sudah cukup. Kemudian makan malam. Nah, makan malam ini mungkin bisa tadi menunya ayam, bisa diganti yang malam ini bisa ikan. Contohnya mungkin ikan panggang ya, atau ikan yang di kalau yang model-model sekarang itu apa ya? Ikan itu kayak di grill seperti itu ya, itu juga boleh, monggo. Kemudian bisa pakai karbohidratnya, bisa pakai nasi merah atau kentang. Sayurnya apa yang disuka, kalau tadi kan sayurnya sudah dalam bentuk salad, mungkin yang sekarang bisa yang berkuah atau yang model seperti tumisan, itu juga boleh. Apa yang disuka, apa seperti sop buncis dan wortel itu juga boleh. Kemudian ada proteinnya dari nabati, ada tahu atau tempe, entah itu perkedel tahu panggang, atau mungkin kalau anak sekarang itu lebih yang ini ya, yang mungkin yang lebih unik-unik, mungkin tempe itu ternyata bisa diolah macam-macam, bisa dibuat nugget tempe. Kalau kita menu untuk pasien, kita ada menu yang namanya nugget tempe panggang, itu ternyata banyak yang suka juga ya. Kemudian ini tadi sudah makan malam ya. Kemudian ada selingan malam. Nah, selingan malam itu bila terasa lapar. Mengapa di sini ada selingan malam? Yaitu untuk meningkatkan kadar gula yang turun setelah makan sore atau makan malam tadi. Ya. Bisa 1 potong kue. 1 kue bisa pastel, isi sayur, atau mungkin yang sus isi ragut yang gurih seperti itu juga boleh. Cukup 1 potong. Kemudian menu-menu yang untuk sebagian bapak ibu kita nih juga yang seandainya menderita diabetes mellitus, mungkin paginya ingin yang menu-menu yang biasa gitu, yang menu-menu ala rumahan misalkan ya. Pagi boleh nasi putih, tapi dengan jumlah yang terbatas itu tadi ya, disesuaikan dengan tadi ada umur, ada jenis kelamin, ada aktivitas. Mudahnya cukup 1 centong sedang atau 3/4 gelas seperti itu. Kemudian di sini ada lauk, misalkan telur dadar, ada tumis kangkung seperti itu misalkan. Terus jam 9 atau jam 10 snack lagi. Saya boleh makan ini enggak? Kacang-kacangan, mungkin boleh saja, kacang-kacangan proteinnya tinggi juga boleh. Boleh jajan-jajan pasar itu kan banyak sekali ya ragamnya, yang dari biji-bijian itu ya. Terus kemudian jam 12 siang makan siang, di situ mungkin bisa nasi merah, karena yang pagi kan sudah nasi putih, kemudian ada ayam panggang, ada sayur asem, terus buah, mungkin jeruknya jeruk siam. Nah, enak kan di sini, berarti kan diet itu harus kenyang. Kenyangnya dari apa? Padahal nasinya terbatas, ternyata dari sayurnya yang ditambah. Kemudian sore ada snack sore lagi. Ya, cukup 1 potong.
Kemudian makan sore atau makan malam, menunya monggo yang penting ada unsur karbohidrat, ada protein, ada sayurnya, ada buahnya, seperti itu. Mungkin bisa yang tadi ayamnya ayam panggang, mungkin yang sore bisa pepes ikan. Sayurnya sayur lodeh, boleh sayur lodeh ya, mungkin yang penting santannya tidak terlalu kental. Kemudian ada tempe atau tahu, pepes tahu, mungkin yang sore pepes tahu, seperti itu. Terus malam cukup snack yang di rumah, mungkin kok adanya pisang rebus atau pisang goreng. Bedanya kalau pisang rebus kita boleh 2, kalau pisang goreng cukup 1. Ini contoh-contoh menu, dan menu itu kembali lagi terhadap selera. Nah, bisa dikonsultasikan menu-menu kesukaan Bapak Ibu, apakah menu yang saya suka ini bisa nggak membuat saya gula darahnya tetap terjaga, tetap stabil. Silahkan konsultasi ke dokter ataupun ahli gizi. Demikian Sobat Sehat Yakona, sampai jumpa di program Sehat Bersama Ahlinya selanjutnya.